Misalnya jam 7 kita nonton aja lah sambil lewat, di skip-skip, dicepat-cepatkan gitu. Hai Sobat Katolik, selamat datang di Dikaplok. Sebelumnya kenalin, aku Alma. Di sini aku sebagai host baru di Kaplok. Yeay. Dan hari ini saya sudah bersama salah satu narasumber yang spesial banget buat hari ini. Ada Romo Aji. Selamat pagi Romo Aji. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya Romo? Baik sekali, Puji luar Tuhan, biasa. ya, baik. Oh ya Romo, kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Ini Oh, propertinya jelas, boleh ya. dimakan kok Romo, enggak, bukan pajangan aja. Jadi silakan Romo. Saya tuangin dulu ya Mo. Nanti biar kalau Katanya nuangin kesini dulu dong. Oh iya. Kok situ dulu. mohon maaf Mo. Ya gini ya Mo. Nanti kalau misalnya lagi ngomong tiba-tiba batuk-batuk gitu bisa langsung diminum. Bisa minum ya. Ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi gencar disosialisasikan oleh pihak gereja, yaitu TPE. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih, kita harus tahu TPE itu apa sih, Romo? TPE. Saya membawa bukunya. Nah, teman-teman muda. Ini buku TPE. Tapi ini yang mini. Ini untuk umat. Kalau TPE yang besar itu untuk imam, untuk para romo. TPE, Tata Perayaan Ekaristi. Itu kalau ditanya kepanjangannya apa tuh? Tata Perayaan Ekaristi, TPE. Fungsi atau gunanya TPE itu untuk apa sih, Romo? Fungsi atau gunanya TPE. Iya, TPE sebagai buku atau TPE sebagai satuan dalam perayaan Ekaristi. Nah, kalau ditanya kalau fungsinya buku, pastinya untuk bahan, referensi, ataupun juga untuk kita tahu agar kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik gitu ya, Romo. Ya. Kalau misalnya akhir-akhir ini nih saya lagi dengar-dengar katanya sosialisasi TPE itu berarti TPE-nya berubah. Betul tidak itu Romo? Kalau TPE-nya tuh berubah gitu. Kalau dikatakan TPE-nya berubah sebenarnya tidak. Tetapi loh, yang berubah apa? Iya, yang berubah itu apa, Romo? Yang berubah adalah isinya. Isinya yang mana? Yang berubah isinya dalam terjemahannya. Terjemahannya itu mendekati teks buku yang asli. Tata perayaan Ekaristi yang asli dalam bahasa apa? Dalam bahasa Latin. Yang digunakan oleh Gereja Katolik, ritus Latin. Karena kita sebagai Gereja Katolik dan di Indonesia, kita mengikuti tata rumusan dalam ritus Romawi, ritus bahasa Latin. Sehingga itu yang kita gunakan sebagai rujukannya. Gitu ya Romo. Iya. Kalau boleh tahu apa aja sih Romo yang berubah itu dalam TPE-nya yang baru? Yang berubah itu ada beberapa bagian memang. Tapi sekali lagi kalau kita bertanya ataupun kita ingin tahu yang berubah itu tadi ya. Yang berubah bukan susunannya, tetapi yang berubah adalah terjemahannya disesuaikan dengan buku aslinya. Memang ada beberapa bagian. Kalau dalam tata perayaan Ekaristi itu kan ada 4 bagian utama ya. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, dalam 4 bagian ini, masing-masing bagian itu memang ada rumusan yang disesuaikan dengan teks aslinya. Jadi disesuaikan dengan teks aslinya. Gitu, dalam 4 bagian itu. Dengar-dengar tuh mau ada yang berubah itu pertama, yang saya tahu nih ya, yang saya tahu itu kata-kata dalam nama Bapa. Sekarang tidak lagi menyebut demi nama Bapa atau atas nama Bapa. Berarti itu ya tujuannya tadi juga disesuaikan sama terjemahannya gitu ya, Mo. Nggak ada tujuan yang lainnya atau alasan lainnya. Ada tujuan lain selain disesuaikan dengan terjemahan aslinya, supaya kita bisa semakin memaknai makna dari kita menggunakan rumusan itu. Misalnya ya dalam nama Bapa itu ya. Kalau umumnya kan kita ada yang dalam nama Bapa, ada atas nama Bapa, demi nama Bapa. Nah, rumusan yang benar yang mana? Dalam nama Bapa. Jadi memang di dalam. Kalau atas nama Bapa kan di atas nanti. Kalau demi siapa gitu. Nah, perubahan selanjutnya yang saya tahu itu dari jawaban umat yang saat ini tuh jawabannya dan bersama rohmu. Kalau sebelumnya kan ada yang Tuhan sertamu dan sertamu juga. Nah, sekarang kan disamakan dan bersama rohmu. Itu kenapa Romo? Kenapa nggak pakai yang sebelumnya itu? Oh ya, sekarang
kita merujuk tetap ya, tadi saya katakan bahwa kita merujuk ke teks aslinya dalam bahasa Latin. Sehingga dalam bahasa Latin itu, kalau teman-teman supaya tahu ya, Dominus vobiscum, nah itu Tuhan bersamamu, et cum spiritu tuo. Nah itu artinya dan bersama rohmu. Sehingga kita punya gambaran, oh karena dalam bahasa Latinnya itu hanya ada satu. Dan bersama rohmu Dan itu bersama tadi. rohmu, sehingga jawabannya sama. Samakan semua. Apalagi ya Romo yang berubah? Oh tadi kan disebutkan dalam Ekaristi itu ada 4 ya, Ya, 4 ada bagian. utama, Ritus ya. membuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi sama penutup. Ya. Nah, berhubung saya nggak tahu nih yang berubah apa aja, kira-kira apa aja sih mau yang berubah dari 4 bagian ini, dari masing-masing bagian ini? Oke, saya sampaikan ringkas saja ya, Iya boleh Romo. supaya teman-teman juga bisa paham. Tetapi supaya lebih paham sebenarnya ya kita harus mengikuti Ekaristi setiap hari, setiap waktu, paling tidak setiap minggu, supaya paham bagian-bagian itu. Kalau dalam ritus pembuka, tadi sudah sempat kita singgung penggunaan tanda salib, itu rumusannya. Jadi teman-teman bisa membiasakan sekarang kalau berdoa menggunakan rumusan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu. Bagian lain dari ritus pembuka tadi itu salam. Sekarang salamnya jawaban umat hanya ada satu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bagian yang lain tidak ada ya kalau kita ikut misa, ya 2 itu yang menjadi rumusan, ada perubahan. Selanjutnya kalau dalam liturgi sabda apa? Yang paling terlihat itu ketika kita mendengarkan, biasanya bacaan Injil itu kan diakhiri atau diawali, kita mulai dulu diawali dengan inilah Injil Yesus Kristus menurut siapa begitu ya. Kalau sekarang perubahannya di mana? Perubahannya itu inilah Injil suci menurut siapa penulis Injilnya? Markus, Matius, Lukas. Lalu di akhirnya kalau biasanya kan demikianlah Injil Tuhan. Sekarang berbeda, berubah, dikembalikan ke teks aslinya, demikianlah sabda Tuhan. Karena begitu. Bahasa aslinya itu verbum domini laus tibi Christe. Nah, laus tibi Christe itu sabda terpujilah Kristus. Kalau verbum domini sabda Tuhan. Nah, begitu. Menjawab kekepoan saya ini Romo. Terus untuk yang selanjutnya Romo, liturgi Ekaristi. Ya. Dalam liturgi Ekaristi itu yang banyak berubah itu memang doa-doa pada bagian imam ya, romonya. Dari umatnya? Memang dari umatnya ada bagian yang berubah itu terkait jawaban. Ini loh, ketika romo selesai mengangkat tubuh darah Kristus, nah itu yang disebut dengan bagian anamnese. Oh, itu namanya anamnese teman-teman. Itu ada bagian yang berubah dari rumusannya, ataupun kalau dinyanyikan itu juga berbeda. Iya, alasannya juga kembali lagi karena terjemahan itu ya Romo. Ya, kita berusaha untuk mengembalikan ke teks aslinya supaya maknanya itu sesuai dengan yang dimaksudkan gitu. Selain yang anamnese itu ada lagi nggak Romo di liturgi Ekaristi? Bagian liturgi Ekaristi itu ini, kalau teman-teman ketika mengikuti perayaan Ekaristi, ketika konsekrasi itu kan Romo mengatakan, inilah tubuhku, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Atau terimalah dan minumlah, inilah darahku. Ada bagian di situ yang ditambahkan, kamu semua. Karena memang dimaksudkan waktu itu ya tubuh ini, darah ini untuk kalian semua, untuk kamu semua. Nah, ada bagian itu yang berubah di situ. Pada bagian liturgi Ekaristi, puncaknya ada di situ perubahannya. Untuk liturgi Ekaristi itu. Apa ada lagi Romo? Kalau liturgi Ekaristi ya yang utama perubahannya di situ ya, bagian doa-doanya, kemudian bagian anamnese itu, lalu ketika konsekrasi itu. Berarti kita lanjut ke bagian yang selanjutnya itu ritus penutup. Nah, ya itu apa tuh yang berubah Mo? Ini yang sering kali membuat kok nggak seperti biasanya kalau kita menggunakan rumusan yang baru. Yang berubah memang pada rumusan pengutusannya. Biasanya kan 2 kali kita menjawabnya itu gitu ya. Syukur kepada Allah, lalu ditutup dengan pergilah kamu diutus, amin. Amin. Nah, ya. Sekarang nggak ada aminnya ya. Sekarang aminnya tidak ada, hanya
dijadikan satu rumusan itu akhir dengan syukur kepada Allah. Ini sekilas tentang empat bagian utama itu ya yang berubah itu. Begitu ternyata ya perubahannya. Boleh diminum ini? Oh, silakan loh Romo. Ya, Haus ya. ya. Silakan diminum juga. Iya, Romo, diminum dulu Romo. Ini tim di kaploknya ngiri kayaknya tuh. Dia gini-gini ngiri kayaknya. Lanjut aja ya Romo. Tadi kan kita sudah membahas tentang perubahan TPE. Nah, tadi kan sekilas dalam misa itu ada interaksi antara Romo dan umat gitu. Umat ikut menjawab. Apa sih Romo esensinya interaksi antara Romo dan umat dalam perayaan Ekaristi itu? Kenapa kita harus ikut menjawab? Kenapa harus berinteraksi dalam perayaan Ekaristi? Ya, memang benar dalam perayaan Ekaristi itu bukan perayaan Romonya sendiri atau umatnya sendiri atau petugas liturginya sendiri. Keterlibatan bersama, partisipasi bersama itu menjadi penting. Mengapa? Karena misa itu kan perayaan bersama, perayaan umat. Maka yang diperlukan apa di situ? Ada keterlibatan bersama. Ada partisipasi supaya terlibat. Seperti yang dimaksudkan dalam tujuan buku TPE ini, kan supaya umat bisa berpartisipasi, merayakan Ekaristi dengan baik, dengan sadar, dengan penuh perhatian, sehingga semua bisa terlibat dengan aktif. Itu maksudnya ada dialog itu, karena ini perayaan bersama. Gitu. Karena perayaan bersama, makanya kita harus berpartisipasi gitu ya Romo ya. Tapi banyak nih teman-teman, terutama orang muda nih ya, yang ketika mengikuti misa mereka itu menjawab karena mereka sekedar hafal sama perkataannya, sama kata-katanya, kurang menghayati lah. Nah itu gimana sih Romo biar teman-teman muda, biar sobat Katolik semua itu bisa lebih menghayati kata-kata dalam perayaan Ekaristi, nggak cuma asal jawab gitu. Oke, ini menarik ya. Saya pun juga seringkali mengikuti misa dulu ketika masih muda ya, seperti teman-teman semuanya ini, ya hanya sekedar mengikuti. Kok rasanya ya misa ya misa ya, gitu. Kemudian ngaku. Bagaimana caranya Romo supaya bisa memberi makna, yaitu tahapan ya. Kalau dulu kita mengenal misa, yang penting ikuti saja dulu. Kemudian yang kedua, rasakan dulu. Kamu merasakan apa ketika mengikuti perayaan Ekaristi itu? Kalau sudah merasakan, kenapa saya kok merasakan seperti ini ya? Terus dilihat ketika misalnya konsekrasi itu kok ada rasa yang berbeda. Sehingga memang ini perayaan Ekaristi ya, bukan hanya perayaan yang kita menggunakan berpikir terus ya, tetapi kan ada perasaan. Nah itu harus dipakai. Ikuti saja dulu, kemudian merasakan, lalu bagian per bagian itu lantas kita mengamati. Kenapa ya kok harus membuat tanda salib? Kenapa kok begini? Sehingga caranya gimana kalau tadi ditanyakan oleh Alma? Bertanyalah. Nah, bertanya sama Romonya. Kenapa kok tanda salibnya begitu? Kenapa jawaban ketika bacaan sabda kok seperti itu? Kenapa kok ada persiapan persembahan dan lain sebagainya? Nah, begitu. Jadi saya beri tipsnya. Tipsnya adalah bertanya. Bertanyalah. Begitu. Biar bisa memaknai kita harus bertanya. Tapi jangan lupa untuk selalu ikut Ekaristi gitu ya Romo. Masih ada yang kedua nih. Apa tuh Romo tips lagi? Bertanyalah pada ya temanmu atau Romo atau suster atau guru agama atau siapapun yang kamu rasa tahu. Kan muncul pertanyaan ketika ikut misa. Saya kok penasaran ya. Ini maksudnya apa? Bertanyalah dan carilah jawaban. Nah, sehingga bisa semakin memaknai bagian per bagiannya dalam Ekaristi. Ada lagi nggak Romo? Udah itu? Masih banyak lagi. Tapi jangan semua. Kenapa kok begitu? Biar teman-teman merasakan dulu. Oh iya. Ikut dalam misa, memperhatikan, muncul pertanyaan, nanti Romo bisa bagikan tips-tips yang lainnya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa ikut misa, terus dirasakan ya teman-teman. Lanjut ya Romo. Tadi kita sudah membahas, kalau mau dimakan boleh loh Romo, silakan. Ya. Tadi kita sudah membahas tentang dialog antara umat dan Romo. Tapi dalam perayaan Ekaristi itu kan juga ada tata gerak ya Romo. Ada berdiri, ada duduk, ada berlutut. Nah itu kenapa sih Romo kita ada tata gerak kayak gitu? Begini, misa itu kan adalah doa.
Doa itu ungkapan ekspresi diri kita. Nah, ungkapan ekspresi itu kan tidak hanya dengan suara, dengan ekspresi wajah, tersenyum, tidak hanya itu, tetapi tubuh kita itu kan juga menjadi ungkapan ekspresi kita. Ada berdiri, ada berlutut, ada menunduk, ada membungkuk, itu memang bagian ekspresi ketika kita mau memuji Tuhan, berdoa, ungkapan-ungkapan hati kita. Maka kan ada bedanya kalau kita mendengarkan Injil begitu kita berdiri. Itu maknanya apa, Misalnya Romo? itu kita menyambut, merasakan Yesus sendiri yang hadir melalui sabda itu. Kan biasa kalau ada tamu atau ada raja sedang datang iya, atau ada iya, pemimpin iya. itu kita menyambutnya dengan berdiri, Iya, iya, menyambut iya. kehadirannya. Itu Kayak gitu ya analoginya ya, Romo. analoginya seperti itu. Terus kalau misalnya berlutut nih, Romo, Berlutut. itu rasa hormat gitu mungkin. Nah, Betul ya, kan kita berlutut. Kenapa kok berlutut? Karena ada siapa di depan kita ini sebagai ungkapan penyembahan kita. Berlutut. Berlutut. Terus apa lagi? Misalnya duduk. Duduk, Nah, ya. duduk. Duduk itu kan sikap kita santai ya, rileks seperti ini. Kita duduk ini kenapa? Karena kita mendengarkan ya. Kita mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan supaya tubuh kita rileks, kita bisa mendengarkan dengan baik. Tapi selain itu menjadi sikap kita untuk dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan itu. Dan masih ada beberapa lagi yang lain sih tata Tapi gerak yang dalam utama itu liturgi. duduk, berdiri sama berlutut gitu ya, Romo. Ya, Jadi ada- tiap tata gerak itu pasti ada maknanya. maknanya. Nggak Benar, cuman asal gerak Ngapain sih aja berdiri, gitu. Iya. ngapain sih berlutut. Nah, Jadi itu. gitu ya teman-teman sobat Katolik semua. Jadi kalau kita ikut Ekaristi itu tetap harus menaati tata geraknya gitu ya, karena ada maknanya itu tadi. Selain itu supaya seragam ya. Supaya Karena ini seragam. ibadah bersama, keseragaman itu juga perlu. Kan repot nanti kalau satunya berdiri, satunya Satunya duduk, satunya berlutut gitu. Iya benar-benar Romo. Jadi gitu teman-teman. Jangan karena capek terus akhirnya nggak mau berdiri gitu ya, mau Kecuali memang keadaan. keadaan Iya. yang tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Oke. Sekarang kan kita lagi di tengah-tengah masa pandemi, Romo, di mana teman-teman semua masih banyak yang mengikuti misanya secara online. Nah, tapi kan secara online ini tidak ada yang memantau ya, Romo. Kadang kita ikut misa cuman asal ikut disetel aja, terus ditinggal ngapain. Ada yang gitu nih. Terus ada juga yang mungkin berpakaiannya yang biasa-biasa aja, kayak kurang menyambut. Terus karena mungkin kita tidak bisa menerima hosti karena misa online, akhirnya kayak ya mengentengkan gitu loh, Romo. Nah, bagaimana caranya agar kita itu terutama teman-teman yang misa online di rumah itu bisa lebih mengimani, lebih menghayati dan memaknai misa online gitu, Romo? Oke. Misa online itu pertama harus kita pahami ya, mengapa kok ada misa online. Misa online itu kan diadakan karena situasi darurat. Situasi darurat. Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan misa langsung seperti biasa itu. Maka sebenarnya bukan boleh memilih, bukan boleh memilih misa online atau misa offline. Nah, ini yang mungkin teman-teman sobat muda perlu untuk dipahami, karena situasi darurat dan ada ketentuan usia mungkin kesehatan yang tidak dimungkinkan, akhirnya pilih disediakan oleh gereja misa online. Lalu maknanya bagaimana ya kita bisa memaknai misa online? Artinya kita tetap melihat bahwa misa baik streaming itu pun bukan nonton misa ya. Kalau nonton misa ini yang sering kali terjadi. Itu tuh banyak nih biasanya. Jadwal misalnya jam 7 kita nonton aja lah sambil lewat, di skip dicepat-cepatkan gitu. Itu lain. Kalau itu ngaku itu nih. bukan misa loh ya. Itu bukan misa kalau itu nonton tayangan misa. Jadi kalau benar-benar misa ya waktunya misalnya jam 7 jadwalnya, ya kita ikut jam 7. Ikut sesuai waktunya. Sesuai waktunya. Kemudian itu praktisnya ya. Lalu yang kedua bagaimana? Kita menempatkan diri, memposisikan diri ya saya ikut misa. Maka apa ya, persiapan fisik lah paling tidak. Minimal mandi. Ya, pakai baju yang pantas. Sebagaimana ya kita mempersiapkan fisik dengan baik. Terus yang ketiga apa? Ya kita mengikuti ketika tata urutan dalam perayaan Ekaristi meskipun streaming itu ya. Artinya waktu mendengarkan sabda Tuhan ya kita dengarkan.
Baik kalau misalnya ketika seperti tata gerak liturgi ya, kalau waktunya berdiri ya berdiri, waktunya duduk gitu. Sehingga membantu kita untuk benar-benar menghayati. Oke. Begitu. Tadi kan katanya ikut misalnya sesuai waktunya gitu ya Romo. Jadi kita berarti nggak boleh ya Romo kalau ikut misalnya misa online tapi tayangan ulang gitu nggak bisa atau Ya, gimana? ya itu tadi yang kita katakan itu nonton misa yang sudah berlangsung gitu. Jadi kita harus mempersiapkan diri ya teman-teman kalau mau ikut misa walaupun secara online. Tapi misa secara online ini apa ya namanya? Tuhan itu benar-benar hadir dalam misa online ini nggak sih Romo? Kan kita nggak bisa menerima hosti. Oke. Memang tadi saya katakan ya misa itu kan perayaan bersama. Salah satu aspek kebersamaan kan waktunya memang bersama. Itu yang pertama. Lalu bagaimana kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi? Ya Tuhan memang sungguh hadir dalam perayaan Ekaristi. Lu kan kami nggak terima komuni Romo kalau ikut misa online gitu. Maka ada yang namanya komuni rindu. Komuni rindu. Artinya ada kerinduan dalam hati kita, dalam hati umat untuk menyambut tubuh Kristus bagaimana dalam misa pada umumnya. Sehingga komuni rindu itu sebenarnya juga menjadi jawaban Tuhan yang hadir dalam hati manusia. Kenapa kok begitu? Kalau Tuhan itu maha kuasa ya kita kan nggak bisa membatasi ya. Nggak bisa toh. Berarti Tuhan Yesus nggak bisa datang kalau misalnya ini. Ya kita bukan Tuhan Allah ya. Iya. Artinya kehadiran Tuhan itu sungguh melampaui apa yang kita pikirkan. Hanya kita mencoba untuk merenungkan, memaknai dalam situasi seperti ini bagaimana Ekaristi itu tetap sungguh hadir, sungguh tetap dirasakan. Tetap nyata gitu ya Tetap Romo nyata. walaupun secara virtual gitu. Kayaknya banyak banget ya bahasanya hari ini agak berat gitu. Romo minum dulu loh. Silakan loh Romo. Mau ditambahin Tamo? Boleh. Hehehe. Nah, terima kasih. Nah, kayaknya kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Hari ini bahasnya banyak banget ya teman-teman, mulai dari sosialisasi perubahan TPE, terus tata gerak, terus bahas misa online juga. Banyak yang bisa dipelajari hari ini. Jadi semoga teman-teman selain bisa menghibur teman-teman juga bisa menambah ilmu dan keimanan teman-teman semua. Nah, sebelum saya menutup episode Dikaplok kali ini, kira-kira ada tambahan nggak sih Romo? Ada yang mau diomongkan mungkin atau pesan buat teman-teman sobat Katolik di rumah semuanya? Oke ya, pada episode Dikaplok kali ini ya, yang bertemakan tentang tata perayaan Ekaristi, saya mau menyampaikan ya ringkasan dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini tadi. Yang pertama, tata perayaan Ekaristi itu dimaksudkan agar kita dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik, keterlibatan aktif bersama, menjadi perayaan bersama, sehingga sungguh menjadi bukan hanya sekedar perayaan biasa begitu ya, tetapi ibadah yang sungguh mampu membuat kita lebih memaknai bagian per bagiannya. Kemudian yang kedua, untuk sobat-sobat muda, perayaan Ekaristi, misa yang kita ikuti itu memang pertama kita merasa kewajiban. Oke, nggak masalah belajar dari kewajiban. Kemudian kita bertumbuh merasakan selama kita mengikuti perayaan Ekaristi itu. Terus tadi saya mengulang, mempertanyakan, nggak apa-apa, bertanya. Ini maksudnya apa? Kenapa kok begini? Dengan begitu akan semakin memaknai bagian per bagian dalam perayaan Ekaristi itu yang sungguh menjadi kekuatan rohani. Dan yang ketiga, meskipun ini dalam masa PPKM, tetapi gereja sudah di banyak tempat sudah mulai misa offline kembali, ikutilah misa offline. Apalagi kita masih muda kan, kondisi masih kuat, masih sehat, sudah vaksin apalagi, itu hadir saja mengikuti misa offline. Misa online sekali lagi itu hanya untuk situasi darurat dan bagi umat yang memang dalam keadaan tidak memungkinkan. Itu sih poin yang kiranya bisa dibagikan. Terima kasih banyak ya Romo. Obrolan kali ini sangat insightful banget. Terima kasih Romo. Kembali saya ingatkan buat teman-teman muda semuanya, gereja udah mulai dibuka nih. Yuk kita misa secara offline, ketemu di gereja, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Jangan lupa di double maskernya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jadi kita sampai bertemu di gereja ya. Oh, tapi kalau buat teman-teman yang mungkin
tadi tidak bisa karena suatu keadaan, nggak apa-apa, kita bisa tetap misa online di rumah. Dan kayaknya itu dulu deh. Terima kasih karena sudah menonton episode Dikaplok hari ini, dan sampai jumpa di Dikaplok selanjutnya pada hari Jumat jam 6 sore. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!